Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan Allah juga telah menciptakan bumi yang indah secara teratur, sehingga mana kita manusia bisa dapat hidup tentram dan makmur. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Dan Allah juga telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, yang mana hingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmat tersebut. Di antara nikmatnya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga mana di bulan Ramadan ini masih Allah berikan kesempatan untuk mengikuti perintah, yaitu perintah puasa di bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam tak lupa dan tak bosan-bosannya selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari tak ada gunanya harta, pangkat dan jabatan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit isi kultum saya yang berjudul Membentuk Generasi Masa Depan. Terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya ialah kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet dan lain sebagainya, yang mana semua itu hanya membawa dampak negatif. Seperti apa yang dikatakan Dr. Freddie William, salah satu dampak media komunikasi adalah berubahnya suatu kultur kemasyarakatan. Kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu khawatir, saudara, apabila perubahan itu mengarah kepada hal-hal yang positif. Namun, jujur saja, perubahan itu lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolahan, terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan, seperti meminum minuman whisky, brandy, vodka, anggur merah, dan ekstasi lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, melainkan banyak anak sekolah sekarang. Kalau kita lihat banyak di media sosial sekarang tentang geng-geng motor yang merugikan orang lain. Akibatnya hari demi hari bangsa ini semakin dekat kepada kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat kita harapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat ialah menolong generasi muda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida alaihim. Yang mana artinya, takutlah kamu kepada Allah
yang mana sekiranya kamu meninggalkan keturunan, yaitu keturunan yang lemah di belakang kesejahteraan kamu, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Kita seharusnya tidak perlu takut, kita seharusnya tidak perlu khawatir apabila kita menjadi generasi muda yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, bahkan yang lebih berbahaya lagi, lemah iman dan akhlak. Mengapa? Semua itu akan menjadi virus, akan menjadi penghambat untuk pembangunan generasi muda ini. Apabila memang itu terjadi, maka itu bukan menjadi pembangunan, bukan menjadi pembangunan generasi bangsa ini, melainkan menjadi penghancurnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat yang tinggi, tanggung jawab yang penuh tanggung jawab atas keberlangsungan negara yang kita anut ini, yaitu negara Islam. Karena apa? Karena syubbanul yaumi rijalul godda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi bukan selama kita menjadi pemuda, ada waktunya kita menjadi pemimpin. Jadi setiap pemimpin itu bukan sembarangan menjadi pemimpin, melainkan harus menjadi pemimpin yang adil untuk memimpin para apa yang dipimpin. Maka daripada itu, seorang pemimpin harus menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran untuk mencapai negara bangsa ini untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saya agar kiranya kita Allah pertemukan lagi di bulan Ramadan depan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.